Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallahu ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadi ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masih diberi umur, diberi sehat walafiat, dan kita dikuasakan, dikersakan oleh Allah masih bisa aktif mengikuti acara kita yang sudah biasa, sudah bisa tidak asing lagi, yaitu adalah apa? Tholabul ilmi. Yang mana tholabul ilmi adalah suatu kewajiban yang sangat tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena semua amal perbuatan kita, semua aktivitas kita bisa disebut ibadah kalau disertai dengan ilmu. Tapi kalau tidak disertai dengan ilmu, maka sia-sialah seluruh amal perbuatan kita. Nauzubillahi min. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jagalah dirimu, ini kata Allah kepada kita semua, dari sentuhan api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya hindari neraka. Cari keridhaan Allah, yakni adalah surga. Artinya apa? Artinya jauhi perkara mungkarat, jauhi dosa, dan bertakwa, melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tidak akan kita mengerti, tidak akan kita tahu kalau kita tidak hadir di tempat pengajian. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama dengan Al-Fakir, kita berbicara bersama, kita kumpul-kumpul bersama. Semoga perkumpulan kita ini menjadi wasilah diturunkannya ilmu-ilmu Allah dan diberikannya kita ilmu-ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kita kumpulnya di tempat ini, semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu dhahiron wa batin, ilmu dhahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari kita baca satu hadis Nabi. Nabi bersabda, "Yatsba'ul maita falathun." Kalau kita mati, ada yang mengikuti kita ke kubur, itu adalah 3. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Anak kita ikut ke kubur, istri kita ikut ke kubur, banda kita, ya, kalau kita misalkan punya mobil, punya motor, ikut ke kuburan nganterin. Kalau kuburannya jauh, ya, kita naik mobil atau naik motor, atau tidak, kita pun orang-orang naik mobil kita, naik motor kita, ikut ke kubur, ngikutin mayit, ngikutin jenazah.
keluarga, harta, ikut. Amal kita, amal perbuatan kita, sholat, tolab ilmu, idqo, tirakat, zikir, dan lain sebagainya, ngikutin kita, ngikutin mayit. Tapi fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Tapi setelah datang ke kuburan, yang dua itu kembali lagi ke rumah. Siapa? Ahli. Istri kita yang kita sayangi, yang kita perjuangkan, yang kita bela mati-matian. Apapun kita taruhkan untuk mensejahterakan, membahagiakan istri kita. Wah, istri ingin kecantikan yang harganya 1 juta. Wah, jangankan 1 juta, 10 juta kecantikan. Kalau kita punya uang, kita mampu, kita belikan. Saking sayangnya kita terhadap istri kita. Dan begitu pula kepada anak dan sebagainya. Itu tidak selamanya. Setelah kita beres di kubur, pulang. Wa maluhu, dan begitu pula harta kita, motor kita, mobil kita, pulang semua. Wa yabqa wahidun. Hanyalah satu yang tidak kembali. Apa? Amal perbuatan. Oleh karena itu, perlu ini kita pikirkan, perlu kita renungkan. Jangan sampai kita menyesal yang tiada akhir. Na'udzubillah. Jadi begini, setelah kita meninggal, langsung kita dibawa ke kubur, langsung kita dibenamkan di dalam kubur. Terus istri kita pulang, anak kita pulang, tetangga pulang, semua pulang. Tinggal kita sendiri di dalam kubur. Ada yang tidak pulang ke rumah kita, menemati kita, baik atau buruknya, itu adalah amal kita. Kalau kita waktu hidup sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, sholat rawatib tidak pernah tinggal, sholat sunnah, duha, tahajud, isyraq, tasbih, taubat, tidak pernah tinggal. Begitu pula kita perhatian terhadap tetangga, sayang kita terhadap sesama. Semua amal perbuatan kebaikan kita lakukan. Alhamdulillah, kita berada di dalam kubur penuh kenyamanan, penuh keindahan, penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Alam kubur yang begitu seram, yang begitu menakutkan. Tapi bagi orang yang amalannya baik, bagi orang yang perbuatannya bagus, maka kuburan itu adalah raudhatun min riyadil jinan, adalah taman surga. Ya, yang namanya taman, yang namanya taman pasti terindah. Pada taman kota, ya, indah. Beda berlawanan dengan tempat sampah. Jadi ada tempat sampah, ada taman. Kalau taman itu biasanya ada air mancur, ada bunga-bunga, dihiasi lampu-lampu, dan berbagai macam keindahan. Jadi alam kubur pun bagi orang yang baik, alam kubur pun bagi orang yang soleh,
Alam kubur pun bagi orang yang begitu senang beramal kebajikan, maka kuburan itu adalah taman surga. Indah sangat sekali, indah luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kalau amalan kita, perbuatan kita jelek waktu kita di muka bumi ini, waktu kita hidup di atas bumi ini, maka setelah meninggal kita, naudzubillah, kita misalkan waktu hidup kita suka minum minuman keras, kita waktu hidup misalkan suka minum obat-obatan, kita waktu hidup suka bertengkar, kita waktu hidup suka menghina orang, kita waktu hidup begitu tidak doyan terhadap sembahyang, tidak senang terhadap pengajian, banyak bertengkar dengan sesama, banyak menghina orang, na'udzubillahi min dzalik, maka amalan kejelekan kita maka akan kembali kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ceritanya kan begini. Jadi amalan kebaikan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti teman, korin ya. Di dalam kubur itu adalah yang begitu menolong kita. Ya makanya bagi orang yang amalnya baik, baca Qur'annya rajin dan sebagainya, jadi nanti waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, itu kita pada membantu kepada kita. Jadi kalau istilah kita di alam dunia ya, di alam dunia kan kita di alam dunia ya, yang punya masalah, yang punya kesalahan, kita masuk misalkan ke penjara ya, ke penjara. Kita kan ada sidang ya, ada sidang. Tuh. Bagi orang yang banyak jasanya, banyak kebaikannya, pasti banyak yang membela dengan cara apapun. Ya halnya kita nanti di alam akhirat. Kalau kita amal kita banyak, jadi amal-amalan kita yang baik-baik itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembela kita. Jadi makanya orang yang baik, orang yang bagus amalannya, perbuatannya di muka bumi ini, maka hidup di alam kubur itu adalah penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan keindahan, dikelilingi para pembela-pembela kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sekali lagi bagi orang yang jelek amalnya, perbuatannya tidak elok, maka di alam kubur penuh dengan siksa dan penuh dengan musuh-musuh yang mencelakakan kita. Ya makanya diterangkan di dalam kitab ya, ada ular ya, Syujaul Aqra, ada kalajengki, ada berbagai macam siksaan. Itu adalah dari perbuatan-perbuatan kita di alam dunia yang jelek, yang mungkarat, yang melanggar atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ayo kita berpikir. Ayo kita renungkan. Jadi waktu kita mati, kita hanyalah satu yang menemani kita, adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita bagus, maka bahagialah kita dikubur sampai akhirat. Kalau perbuatan kita jelek, maka kita menderita yang tiada tara. Istri yang kita bela-bela, anak yang kita bela-bela untuk kesejahteraan, untuk kesenangannya, jangankan nanti di akhirat,
waktu di dunia saja hanya mengantar sampai kuburan. Setelah kita terbenam di dalam tanah, istri, keluarga, anak, dan tetangga semuanya meninggalkan kita. Hanya amal perbuatan kita yang menemani kita. Di sini, ini harus kita benar-benar camkan ke dalam hati kita. Ini harus diingat selalu oleh kita. Jangan sampai kita lengah dan lupa. Di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu orod agar kita terbayar hutang. Jadi ini kan kebanyakan ya, kebanyakan orang daripada uang di luar ya, daripada meminjamkan uang di luar, kebanyakannya justru yang punya hutang. Jadi kalau kita menghutang gampang, tapi kalau membayar kita sulit. Kenapa? Ya karena kita pinjam uang itu karena kita susah gitu kan. Kita susah pinjam uang. Ya. Dari mana kita bayarnya gitu kan. Lebih sulit lagi gitu kan. Tapi agar kita tidak sulit untuk membayar hutang, agar kita bisa cepat terbayar hutang, maka ini amalkan. Jadi insya Allah berkah doa, berkah kalimah, tentu izin Allah Subhanahu wa taala, berkah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini amalkan, doa ini kita kerjakan, insya Allah kita akan diberi rezeki oleh Allah yang berlipat ganda, mudah dan melimpah, sehingga kita bisa cepat terbayar hutang, dan kita pun insya Allah akan menjadi atau dijadikan orang yang berkecukupan, yakni dijadikan orang oleh Allah yang kaya raya. Ini doanya nanti lihat saja di kolom deskripsi, karena Al-Fakir tidak dituliskan di layar kaca, karena untuk agar video ini tidak terlalu panjang, maka lihat saja caranya, kalimatnya ada di kolom deskripsi. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa berikan, yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi wasilah kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.